Jadi kalau kita bilang pariwisata harus komitmen. Sampai hari ini kami tidak mau berpolitik, tidak ada fokus kepada pariwisata. Hotel tren sekarang untuk tourism be leisure, business and leisure. Business and leisure. Jadi kalau Anda bilang lihat contoh, salah satu saya kasih contoh juga Aston, itu sudah mulai dengan be leisure. Be leisure-nya apa? Business and leisure. Weekend dia banyak staycation. Saya masih ingat, saya datang sini untuk Jambore. Iya. Tahun 86. Tahun 86. 86 bulan 9 tanggal 21. Yes. Di hotel itu Hotel Sangyang. Udah ada hotel Sangyang. Udah ada, tetapi belum ada listrik di sana. Hari ini Radar Banten Podcast kembali mewawancarai seseorang yang kalau dalam dunia pariwisata dia sudah bukan tokoh lagi, tapi living legend. Karirnya panjang hingga tahun 1980-an. Kalau kita bertanya-tanya soal bagaimana perkembangan pariwisata Banten, ya kita harus tanya orang ini. Sebetulnya mau rahasia tapi nanti udah ada di thumbnail, Pak. Ini sekarang kita sapa Pak GS Ashok Kumar. Ya semua tahu lah Bapak sekarang Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Banten. Dari kapan, coba cerita sedikit Pak soal itu Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kariring, salam sejahtera, namyo budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Indonesia Jaya, dan salam sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan. Oh, salam baru lagi ya? Ya, jadi pariwisata itu harus berkelanjutan. Jadi terima kasih sekali hari ini kita bisa ada di ruangan yang sangat megah ini, di lantai 6 kita ya, lantai 6 di Hotel Aston Serang, yang which we can say the best hotel in Serang City. The best hotel in Serang City. Ya, the best hotel in the Serang City, yang mana nanti semuanya compete in service. Jadi produk boleh semua berbeda-beda, tapi pelayanan itu semua mungkin bisa, hotel lain bisa lebih baik dan sebagainya. It depend to the service. Yes. Baik, kalau saya bilang saya bisa jadi ketua PHRI, memang 2 periode saya pernah jadi ketua PHRI BPC Kabupaten Serang. Yes. Nah, waktu Kabupaten Serang itu pun disampaikan waktu itu Pak Sukirman jadi ketua PHRI Provinsi di tahun 2000, baru jadi provinsi. Yes. 2000 ya, 2001 dan 2000. Jadi 2000 Oktober, kemudian setelah itu pisalah dari Jawa Barat, ini Pak Sukiman itu di Patra Jasa, and then finally dia harus move ke Bali, and then dia move ke Bali, dia kasih saya jabatan dia itu 2, provinsi sama Kabupaten Serang, dan Kabupaten Serang itu membawain 3, Kabupaten Serang, Cilegon, dan Kota Serang. Jadi dulu kita itu 3 udah, kemudian dikasih ke saya tidak, yang provinsi saya kasih ke Pak Ahmad Sari Alam, yang kabupaten saya kasih Pak Aryadi, itu namanya Pak Triadi. Yes. Pak Triadi itu dulu GM-nya Hotel Jayakarta. Nah, semua orang bilang, loh kok Pak Ashok dikasih malah kasih ke orang tadi. I don't have any interest for that gitu. Yes. And then finally dia berjalan, Pak Ahmad terus ambil provinsi, yang melantik langsung Pak Ponco Sutowo. Waktu itu masih Pak Ponco Sutowo, dan Menteri Pariwisata datang Pak Ardi ke orang Bali itu. Almarhum. Ya. Nah, Pak Ardike itu beliau datang, kemudian banyak tokoh-tokoh nasional hadir, diadakan di Patra Jasa yang masih keren dulu, bowlingnya belum kebakar itu. Ya, and then dalam kurun waktu 6 bulan berjalanlah BPC itu, pas berjalan BPC, and then ada start, and then they come to me, karena itu GM-nya harus kembali, dikasih ke saya, terus saya ambil alih, oke, nggak apa-apa, ambil alih, dan di situ kita berputar, banyak berbuat, ada expatriate gathering, kita bikin, orang-orang bule, kita kumpulin semua, bagaimana ini bisa sounding. 2 kali kita melakukan, sampai kita pernah melakukan bajak sawah pakai orang asing, itu sampai kebonya kabur. Pas dia belok itu biasanya hitam kayak kita, tapi dia lihat putih, jadi kaget sapi.
kebunnya keburnya hampir jatuh bulenya jadinya. Iya, Sampai kita bawa sambal terasi untuk itu semua, kemudian kita bikin media fun tour. Habis media fun tour kita juga bikin untuk travel agent gathering, baik biar media fun tour, travel agent, Barabiru, semua kita membuat waktu eksklusif, waktu Krakatau lagi aktif kita bawa ke vulkanologi dan nah, pendek cerita setelah saya 2 periode, saya tidak mau lagi. Nah, dikasih kepada Pak Hardomo waktu itu. Pak Hardomo, dan setelah itu saya jadi ketua harian Provinsi Banten. Dan Provinsi Banten dalam waktu hampir 5 periode. Nah, ini juga sebetulnya saya duduk jadi ketua PHRI ini, short stay. Itu kita bilang, kita usung tetap Pak Ahmad Sari Alam. Nah, Pak Ahmad Sari Alam kita usung dan sebagainya. Nah, kita ada waktu itu hotel wisata baru bikin surprise saya birthday. Pas dibikin birthday, terus saya Ibu Indah atau Pak Eman dan sebagainya itu ya, Ibu Dewi. And then pas udah bikin gitu, terus pas turun beliau bilang, Pak Sok, saya sudah ini, kaki juga sudah sakit-sakit, saya usia udah 76. Udahlah katanya dilanjut aja. Terus akhirnya saya buka kepada semua ketua PHRI kita, satu-satu saya tanya ABCD yang kita harapan Pak Arifin waktu itu mau jadi, dan mereka bilang ya selama ini yang maintain ketua harian kan, Bapak yang maintain, sudahlah like situ. Dan hampir itu terus PHRI kita melakukan kalau malam itu kita nggak masukin itu akan ada caretaker kan, kurang baik. Pusat ya. Kurang baik, akhirnya diverifikasi ke kantor PHRI pusat. Pas diverifikasi ke sana kita hampir 30 orang sampai takut. Pak Haryadi ketua umum Mas Sekjen ini mau demo atau apa kok banyak amat datangnya kan. Banyak kita 30 sampai ada juga ownernya ownernya wisata baru ada juga. Pak Epi ini hadir juga waktu itu dan juga ada Pak. Nah, akhirnya terus jadi lah ini. Terus and then sudah setelah verifikasi ditanya ABCD, terus saya membawa ada beberapa hotel yang di bawah naungan saya hanya bawa sebagai komisaris saya di Hotel Devisa. Nah, itu aja cukup. Mau kasih yang lain PHRI bilang udah jangan terlalu sombong, banyak kali mau kasih rekomendasinya, enggak usah. Pusat sudah diverifikasi and then dilakukanlah di Aston Anyer. Ya, saya telepon Pak Dodi, terus saya bilang saya butuh videotron, kita harus cari. Udah baru hari itu mereka beli videotron. Wah, luar biasa, istilah gibbon ya. Bikin video di sana di Aston Anyer. Udah kita bikin and then berjalan di dalam perjalanan ini, dan di dalam masih saya tahun 2023 1 tahun itu kita membuat banyak program dengan melantik berapa ada muscap kita lakukan, baik Kota Serang, Kabupaten, kemudian Cilegon sama Tangsel. Kita lakukan. Setelah kita lakukan, nah ketua-ketua ini sekarang mereka punya inovasi yang sangat kuat sekali untuk melaksanakannya, dan itu dia menjadikan wujud nyata sekarang. Akhirnya kami pertama melakukan kerjasama dengan Kemhumham. Untuk? Kenapa kita bikin kerjasama dengan Kemhumham? Karena orang asing tersebut tadinya kita kan harus ke Polsek, ke Polres, itu formulir A untuk melapor keberadaan. Sekarang tidak lagi ke imigrasi, dan mereka datang kita bikin ini, akhirnya saya dapat penghargaan juga percontohan untuk se-Indonesia. Wow. Nah, waktu G20 ada di Bali, tapi itu hanya untuk eksklusif saja. Nah, menjadi contoh pertama, akhirnya saya dapat penghargaan di Kemenpang di Tangerang itu. Di situ sama diserahkan langsung oleh gubernur kita, Pak PJ, Pak Al-Muktabar. Nah, jadi sekarang kita enak sekali, Bampang. Jadi kalau ada orang asing langsung link. Oke, orang asing itu masuk ke Indonesia seperti biasa, visa on arrival. Iya. Lalu dia melakukan apa? Registrasi di sini dengan paspor, situ langsung link kepada Kemenhukam. Jadi dia orang sudah tahu itu listingnya. Bahkan mereka begitu hebat sekali. When they have overstay, dia overstay, mereka datang membantu. Bukan diacak-acak. Jadi itu bagus lah. Itu kita lihat, barulah kita bilang sudah mulai satu kolaborasi yang bagus sekali dengan ini. Nah, setelah itu kami berangkat, terus kita bikin lagi kerjasama dengan UT. Universitas Terbuka, walaupun saya dikomplain oleh banyak
universitas konvensional, mereka menanyakan kenapa di UT. Ternyata UT mempresentasi berapa kali, hampir 20 kali. Setelah dipresentasi dengan kita, saya lihat worth it sekali. Mereka tidak perlu keluarkan akomodasi, dia tidak perlu Tidak perlu verifikasi, tidak perlu akomodasi, tidak perlu konsumsi, Yes. tidak perlu transportasi, dan dia bisa kuliah sambil kerja. Pakai komputer, pakai HP, dan bahkan mereka kalau tidak punya pulsa dibantu. Oke. Satu SKS hanya 35.000. Ini untuk orang-orang yang bekerja di industri pariwisata. Jadi di perhotelan, jadi mereka terbantu. Sekarang baru kemarin, semester kemarin kita sudah masuk juga dari Royal GM-nya. Ya. Terus dari yang paling banyak itu dari Novotel. Untuk kuliah di UT. UT dari jarak jauh. Kemudian dari ini GM-nya Forbis, Ibu Lucia, dan dia juga WKU saya di bidang MICE. Kemudian GM-nya Hotel Ashoka yang ada di Pandeglang itu juga masuk. And then FBM-nya Hotel Royal juga dia juga ikutin. Jadi kita lihat kita membuat satu terobosan sehingga ya something worth it. Kita ada PHRI itulah. Yes. Nah, bikinlah MO juga pusat, kami yang memprakarsain, Pak Aryadi terus menyambut baik. Pusat juga dibikin. Nah, sekarang Banten sudah menjadi program, sudah ada 100 siswa yang sekarang ikut. Bulan depan ada semester lagi udah mulai masuk lagi. Dan itu terjadi di bawah kepemimpinan Pak Arso. Kebersamaan. Luar biasa. Tepuk tangan saudara-saudara. Dan itu juga kita bisa bantu masyarakat, misalnya dia orang lulus SMA terus di kampung atau di mana mereka masuk negeri itu kan susah. Yes. A, B, C, D dan sebagainya. Bahkan kita lihat kadang-kadang ada yang ya kita nggak mau bilang lah itu. Nah, mereka tidak pakai uji. Dan hebatnya di UT itu, apa yang ada di buku itu yang dikeluarkan. Dan pembelajaran. Nah, besok itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu besok tanggal berapa itu? 5. 3. Enggak dong, hari ini 3. Tanggal 4. Tanggal 4. Saya membawa mereka ke SMA Pabuaran. Dengan mereka untuk presentasikan bagaimana mereka kalau lulus itu dia sudah bisa dapatkan juga sama guru-gurunya. Dan mereka jadi tidak khawatir setelah dia lulus kan bayar biaya ini akomodasi, transportasi, dia duit. Nah, itu kita bikin sosialisasi kepada sekolah. Kemudian di samping itu juga kami kemarin sudah bikin bedah rumah di dalam periode saya. Bedah rumah dengan prakarsa dari BPC Lebak didukung oleh BPD Banten dengan Ibu Rosna. Yes. Ibu Rosna, terus Yogas, ya, terus dari Hotel Maris ownernya. Kemudian mereka semua melakukan dengan Ibu Erna, kita bikin sampai kita bukan bedah rumah itu kan tambal-tambal, ternyata kami bangun rumah. Bangun rumah baru. Karena si pemilik bilang tanah saya hanya 40%. 60% saudara, nanti kalau bangun tinggal mana? Waduh, ini headache ini. Yang tadinya 15 juta, budget 20, itu membengkak. Akhirnya dia bilang, saya punya tanah nggak jauh dari situ 5 meter. Itu lewat keluar tol sebentar aja dekat itu, di Rangkas itu. Mantap. Nah, tipenya 60 loh. Jadi nambah tipe? Iya, tipe besar, dia 60, ya kan? Nah, itu luar biasa sekali. Dan mereka senang sekali. Dan malamnya kita bawa main ke hotel Ibu Rosna, Hotel Rahaya, Hotel Horizon, kasih makan sampai nangis, sampai mereka gitu ya kan. Jadi kita tidak ada semua hotel-hotel, para GM, para ketua PHRI kontribusi ada ya. Ada juga yang sumbang doa, pikiran, banyak juga. Sama aja kan? Lebih banyak, doa dan pikiran banyak. Tapi semua kan itu wujud nyata supaya kita bisa kebersamaan. Jadi ada satu lagi PR kami yang sedang mau bikin adalah bedah warung. Bedah warung. Nah, bedah warung itu kami mau lihat nanti flow jalan, kita bikin satu warung dan sebagainya depan rumah dia. Kita isi dengan nilai jualan, nanti ke depan dia yang jualan. Jadi nanti dia bisa beli sepeda, beli motor dan sebagainya dari situ. Oke. Kalau PHRI kan kita nggak lihat ini problem lah, tapi postur pariwisata Banten, potensi-potensinya itu udah kepetakan belum? Terus bagaimana kemudian ke depannya mau diapain? Kalau saya melihat memang ada government involvement, ada juga tidak ada government involvement.
Hari ini promosi yang dilakukan itu adalah kerja keras dari hotel, perhotelan. Ada dari pemerintah, ya sekarang masih pemerintah Banten ini masih belum buka kerannya totally gitu. Slotnya belum dibuka banyak untuk meeting dari provinsi. Ya saya nggak mau bilang gubernur terdahulu yang menyetop. Kenapa sih di stop kalau kita ada investasi ya? Sekarang kan hotel-hotel itu hidup dari hari biasa itu. Dengan apa? Multiplier efek kan akan hidup dari tukang ayam, tukang daging, tukang ini dan sebagainya kan hidup gara-gara tuh tukang kertas yang jual paper ini segala pulpen, sabun. Makin hari kan dia lihat akhirnya produksi ayamnya. Jadi tetapi kita tidak komplain, terus kita membuat satu inovasi dan membuat satu program-program. Akhirnya sekarang hotel-hotel seperti Aston ini sendiri lahir. Setelah dia lahir dengan 9 meeting room dia punya. Kemudian dia punya hall dan itu yang paling kita lihat saat Ibu Khofifah hadir itu Pak Dodi bilang, "Wah ini mau datang ini," katanya Ibu Khofifah, tapi gubernur maunya di sini. Saya datang sini masih ketemu ownernya juga orang asing di situ. Pas di situ karpet belum jadi semua, tapi hari Senin harus buka. Wah itu disulap itu betul-betul luar biasa sampai terjadi. Jadi kerja Bandung Bondowoso ya sehari jadi. Jadi udah kayak bikin doa, kayak bikin kerat apa itu namanya, bikin candi atau apa. Jadi hari Senin mau pakai. Terus ada yang komplain dari salah satu dinas, itu gimana sih Aston mencoba ini? Saya bilang, you complain to your boss, aku bilang your boss yang suruh minta supaya itu diadakan mau di sini. Tapi dia trial. Tapi Pak Dodi dengan timnya kerja keras. Saya lihat karpetnya belum dipasang, yang ini belum, saya khawatir. Saya datang kebetulan sama Pak Firdaus itu ketua umum SMS lagi Serikat ya kan. Jadi kita lihat semua inovasi dan di masa Covid juga kita lahir berapa hotel. Di kota Cilegon itu ada Aston juga. Terus Swiss Bell lahir. Swiss Bell juga lahir dan restoran hampir 12 dan begitu juga sampai hari ini. Nanti kemarin juga upgrade itu. Terus Fanny dia masuk ke Swiss Bell. Jadi dia sudah masuk Swiss Bell juga kemarin. Ada sebentar lagi dalam bulan ini kalau nggak ada halangan, Tentram buka 5 star bintang 5. Oh, di mana itu? Di BSD situ. Oh. Kalau dari data PHRI, hotel-hotel yang chain gede itu apa aja, Pak? Chain besar, chain dunia itu? Accor Group ada. Dari Swiss Bell ada. Jadi semua banyak lah, ada local franchise, international ada. Jadi kalau udah siap lah Banten mah ya kalau. Jadi sebetulnya Kota Serang ibu kota provinsi, pemerintah harus menjadi daya dukung karena the first international franchise. Aston. Iya dong, yang pertama, yang lain local change kan. Horizon ada, walaupun mereka membuat dan sebagainya, ada Horizon, ada Lean ya kan, ya kan betul kan? Ada Lean, terus ada yang Nunia, ya kan? Nah ini international franchise, tetapi dengan adanya international franchise ini akan gaung karena ada beberapa hotel lagi akan masuk juga. Jadi kalau banyak hotel masuk, jadi tiap tahun pemerintah nggak usah repot-repot untuk apa itu ASN. Tiap tahun itu orang masuk kerja ke sana, ya kan? Polemik terus jadi kan. Kalau gini kan hotel bertumbuh dan satu hotel selalu yang saya sampaikan ada 125 komponen dong. Dari tukang sayur, tukang apa, semua bisa, semua multiplier efeknya hidup. Semuanya bisa hidup. Multiplier efek, kemudian PHD bertambah, energy cost juga dapat kan gitu. Jadi pemerintah harus daya dukung karena itu yang kita bilang step dia, sustainable tourism eliminating poverty. Satu-satunya industri yang bisa mengentaskan kemiskinan hanya pariwisata. Makin dikelola dia makin bagus. Kayak Anda masih lihat di belakang-belakang kita, gak usah lihat usianya, tapi kalau lihat ininya mereka masih well grown, ya kan enak. Saya sendiri udah usia 61, ya kan? Ya kan? Tahun 63 lahir ya. Nggak sepantar kan orangnya kan. 63, Pak? Tahun 63 bulan Januari saya lahir, jadi sekarang sudah 61. Wow. Jadi, congratulations ya. Jadi kalau umur memang membuat orang makin wise. Umur itu hanya angka. Angka ya? Iya. Jadi nggak salah kalau misalnya kita cerita sedikit dong. Dulu tuh Anyar tuh kayak apa, Pak? Pasti Bapak tahu. Wah, Anyar itu saya masih ingat. Saya datang sini untuk jambore. Iya. Tahun 86. Tahun 86. 86 bulan 9 tanggal 21. Yes. Di hotel itu Hotel Sangyang. Udah ada hotel Sangyang. Udah ada, tetapi belum ada listrik di sana. Wow.
belum ada telepon. Wah, itu kayak zaman jahiliyah aja. Iya, iya. Masuk di situ telepon masih pakai SSB itu. Panggil maja-maja Iya, gitu. iya. Listrik nggak ada, genset aja pakai. Dan itu daerah situ rawan masih, rawan. Jadi ada the best hotel dulu Patra Jasa itu. Dia punya bowling kan? Iya. The best hotel itu. Oh, bowling ya. Bowling. Itu tahun 85 juga udah ada hotel. Udah ada, 86 saya udah ada di situ. Dan saya didatang untuk jambore, saya lihat ayah saya. Ayah saya dia owner ref di situ. Dulu ada PT Bina Wahana Pusaka. Jadi ada Bing, Putra sama Bina Wahana Pusaka BWP. Ya, terus Pak Bing, Pak Wira juga ada di situ semua. Pak Yunus. Nah, di situ mereka. Jadi di situnya mereka langsung tahu-tahu one day itu ada satu lamar kerja. GM-nya orang pertama orang Filipina. Saat dia wawancara, terus dia bilang, Pak Lambah, ayah saya dipanggilnya Pak Lambah, Pak Subramaniam dia panggil. Ya, please ask your son. Katanya karena saya bisa Hokkien juga. Oh, bisa Hokkien? Bisa. Jadi, dia minta suruh ini translate. Setelah saya kasih tahu, terus karena banyak orang Taiwan di situ dari Toyo Engineering, terus GM-nya bilang, oke, kamu become my assistant katanya. Waduh, saya nggak kenal hotel, nggak ngerti, datang sini untuk jambore kan, saya mau udah kembali ke Sumatera Utara. And then saya telepon ibu saya, mau bilang gini-gini, udah aja coba katanya. Terus saya bilang, udah lu kamu jalan-jalan dulu ke Jawa Bali, saya keliling dulu tur kan, 12 hari. Setelah kembali, until now. Itu jadi di situ belajar, karena di situ setelah belajar, memang bahasa itu sangat menentukan. Makanya kami kenapa kerjasama, pendidikan itu juga punya salah. Kenapa kita bilang kami kerjasama dengan UT, karena itu akselerasinya di situ. Membangun pariwisata Banten juga berarti membangun harus manusianya, SDM-nya. Karena kalau tidak, kita jangan sampai SDM dari luar. Dan di hotel di Banten itu untuk orang asing untuk mimpin GM itu sudah 0, sekian %. Ya, dulu banyak kayak orang asing. Jadi kenapa kayak Pak Dodi ini sendiri? Dia dulu jadi dari bawah dan pernah dilempar HT sama GM-nya Yuslan dulu. Dia termotivasi bangun dan dia menjadi hanya putra daerah. Dia sudah bisa menunjukkan satu prestasi. Begitu juga yang di belakang saya ini, mereka itu juga masternya hotel. Iya. Sudah dipercaya, itu sampai owner aja nggak berani pecat, Pak. Ikan owner. Karena mereka lebih dari owner di situ. Ownernya yang menunduk kepada mereka, karena betul kan hotel itu apa? Terakhir kan GOP yang dilihat. Yes. If you make money terus go on. GOP, gross operating profit. Kalau GOL semua goal kayak kemarin, ya repot juga gitu. KPI-nya jelas ya, Pak. Iya, jadi betul. Jadi kalau kita lihat betul-betul Anyer itu juga di taman. Nah, kemudian saya dipercayakan juga tahun 2001 baru Banten itu jadi provinsi. Terus kita tahun 2000, Pak. 2000. Iya. Terus 2001 saya berangkat situ, baru belum 1 tahun. Oktober Januari berangkat. Pakai anggaran Kabupaten Serang. Untuk provinsi pada. Pak Sulaiman Afandi ikut. Yang sekarang masih hidup itu Pak Taufik Nuriman. Beliau ikut. Beliau wakil bupati dulu. Pak Taufik Nuriman ikut, terus Mat Saleh almarhum nggak ada lagi. Terus satu lagi Pak Alam Darussalam. Kepala dinas itu, kabupaten, dan sekarang jadi pembina kami beliau. Nah, di situ kita berangkat ke Sri Lanka, sampai sana tidak terregister karena saya punya bahasa Inggris, modal bahasa Inggris. Pas sampai sana tidak terregister. West Jawa. Masih West Jawa, belum provinsi. West Jawa. Banten. Waduh, dari sampai Sri Lanka kita juga takut. Pas itu perang Macan Tamil. Wah, iya. Diperiksa perempuan tinggi-tinggi, periksa badan kita. Waduh, takut kita kan. Kita lewat sedikit berhenti, gajah lewat. Ekoturism, gajah lewat, Pak. Wah, ini masih gajah ngamuk, habis bus kita gitu. Dan itu kita percaya sampai kita bawa tongkat patah itu. Kita register, bayar jadi patah, headquarters, terus saya lobby dengan Thailand headquartersnya, lobby dengan mereka, akhirnya dia bilang, but you have to bidding, jadi kayak bidding. Harus bidding. Filipina, karena kita baru udah nggak dikenal, terus minta lagi. Terus saya bilang, kita provinsi pertama, tolonglah dapat. Kita mau nangis, peluk-pelukan semua. Tapi disitulah hebat ekoturism betul-betul. Nah, kita dapat. Kenapa hebatnya? Jam berapa itu nyamuk semua di tembok. Tapi nggak ada yang gigit. Karyawannya nggak pakai sepatu.
kaki sudah lebar-lebar ini, gede-gede itu orang India, nggak perempuan, nggak laki, nggak pakai sendal, karena saking bersihnya. Saking bersihnya. Kita duduk di sini kucing, anjing, segala semua datang kan. Kalau di sana nggak ada, yang datang squirrel, Ya. tupai. Nah, tupai. Jadi luar biasa, that's ecotourism. Nanti kita lihat sana babi, ada macam-macam di situ, karena hutan. Ecotourism betul, jalan tidak diaspal, tanah. Nah, kepilihlah akhirnya kita ke Marbella untuk dipilih. Sebagai Mereka patah. akhirnya patah, kita udah bawa tongkat 10 orang. Setelah kita kembali Marbella, kita taruh tongkatnya di situ. Terus headquarter datang melihat tidak cocok dan sebagainya. Akhirnya pindah ke Hotel Arya Duta, Karawaci. Oh ya. Nah, kan dia lebih eko itu. Ya, di banyak hutannya Tanaman, hutan semua masuk. Nah, setelah dia masuk, kita sudah mulai jual dan sebagainya, berapa, 1000 berapa waktu itu dolar masih murah. What happened? Toto di airport bom, naik di kena bom itu, Ya. gagal semua, nggak jadi datang. Wah, banyak sekali tantangannya. Nah, jadi di situ sebetulnya kita unjuk sekali, bagus sekali. Jadi kita lihat. Jadi kalau kita bilang pariwisata harus komitmen. Sampai hari ini kami tidak mau berpolitik, tidak ada, fokus kepada pariwisata. Jadi kalau pariwisata mau kita junjung bangun, sekarang udah smart tourism. Yes. Smart tourism only ICT, information, communication, and technology. Kenapa dibilang semua? Sekarang sudah smart building juga. Bangunan juga udah smart. Ya, ini juga kayaknya smart. Ya, Udah smart building. Jadi semua sudah smart, tidak ada touch lagi. Lift pakai begini dan sebagainya. Jadi harapan kita dengan adanya ICT, terus dia ada 4A lagi, ada atraksinya, ada aksesibilitasnya, ada amenitasnya. Anda lihat amenitasnya begitu banyak. Apa yang tidak ada di sini semua. Jadi dia sudah bisa. Jadi orang hotel itu dia sudah menjadi biro perjalanan sendiri. Dia conscious, dia bisa ngatur segala, how they maintain, digitalization. Kemudian kita juga ada accelerate-nya dari kelembagaan. Dan packaging juga. Jadi bagaimana mereka membuat available package. Nah, kenapa kita bilang itu sudah mulai smart tourism? Semua jadi smart tourism. Sekarang juga nggak usah bayar pakai cash, bawa uang, tak perlu. Sudah bayar, mau pakai QRIS, pakai apa RIS, semua ya kan. Kalau nggak ada uang baru kena RIS dia nanti. Dan itu merupakan sekarang akhirnya semua orang bisa lihat di gadgetnya. They can book, they can have it, and then they can come to the station sama big data yang ada di dalam smart tourism itu. Jadi harapan kita dengan smart tourism yang sekarang ada di sini, sehingga mereka mau kemana daerah? Ya, tempat situ ada eco tourism, ada shopping tourism, ada ita tourism, Instagram tourism, itu kan ada juga Instagramal, kemudian yang mana yang lagi sport tourism. Nah, makanya sekarang kemarin bendahara kami, saya punya bendahara, saudara Prianto, dia terpilih di ISITA, Indonesia Sport Special Interest Tourism Association. Di bawah Pak Sandiago langsung. Sandiago Uno. Ya, beliau kemarin mau datang, itu tidak jadi datang karena ada di IKN. Tapi kemarin dilantik, langsung sudah dibikin tanggal 1 kemarin dilantik. Nah, sudah dibikin dan situ gara-gara situ length of stay-nya bertambah. Orang datang dari berapa daerah sport, mereka datang, mereka sudah bermalam di situ. Biasanya lama sih ya kalau orang datang buat sport tourism. Sport tourism. Nah, itu kita lihat ISITA. Kemudian kami bangga juga di PHRI. 3 orang masuk di legislatif. Nah, salah satu adalah Ananda, itu sekjen saya, sekretaris lah ya, sekretaris PHRI, makanya kita punya hotel sekretariat kita di Horizon. Nah, dia Ananda, dia jadi provinsi, kemudian Ibu Jasmari, saya di hotel tersebut sebagai komisaris, itu beliau masuk juga di provinsi. Kemudian salah satu lagi dari Pandeglang. Itu saya suka bilang dia suka nggak pakai sendal, tapi jadi dewan dia sekarang. Itu si Aji namanya. Dia jadi dewan. Jadi kita bangga sekali dan semua integrated dan banyak collaboration yang kita lakukan, baik kepada Bank Banten kami kerjasama. Orang bilang Bank Banten jelek, malah kita bikin MOU dengan Bank Banten, dan itu juga kita banyak melakukan push dan pusmen untuk mengangkat bagaimana nanti hotel itu continuous
ya. Ya. Karena hotel itu kan berkelanjutan. Kalau dia sampai berkelanjutan, baru dibilang sustainable tourism, dari pariwisata berkelanjutan. Kalau dia sustain apa? Kayak tadi, ramah lingkungan, benar kan? Ramah lingkungan, ini, itu, dan sebagainya. Oke. Sebetulnya kalau ngobrol sama Pak Ashok ini bisa berjam-jam ini, tapi kan slot kita cuma 20 menit ya. Terakhir, Ya. dengan begitu banyak, ya bukan problem lah, jangan dianggap problem lah, keunikan apa Banten. So 2004 ini PHRI gitu sebagai organisasi mau ada rencana apa, terus ada yang harus di overcome atau apa kayak gimana? Ada, karena kita sekarang itu sudah jadi be-leisure. Be-leisure. Hotel tren sekarang untuk tourism be-leisure, business and leisure. Business and leisure. Jadi kalau Anda bilang lihat contoh, salah satu saya kasih contoh juga Aston, itu sudah mulai dengan be-leisure. Be-leisure-nya apa? Business and leisure. Weekend dia banyak staycation. Yes. Family banyak di sini. Yeah. Bikin di kolam renang, main foam segala dan sebagainya. Begitu juga resort yang di Anyer sekarang sudah ada President Suite. Ya. Sini kan ada President Suite. Ya. Di Mambruk itu punya President Suite 750 square meter. Wow, besar, lebih besar Ada dari rumah kolam saya. renang. Ada Ya. kolam renang. Ya. Kemudian kamar berapa sama harganya nggak mahal, hanya 20 juta. Ya. Itu Karena memang kalau untuk gaji- presidential suite ya, bukan buat jadi bukan dia buat bisa itu family kan. begitu Ya. bagus dan ada meeting room dan sebagainya. Jadi kami bangga sekarang. Jadi semua orang melakukan. Kemarin di sini bikin wedding expo, terus di Royal juga bikin wedding festival. Jadi semua creativities kami dari 3P itu kami selalu suruh jaga. Produk, pelayanan, pengelolaan. Wow. Produk, service, management. If you take care, you punya produk boleh sebagus apapun, tapi jatuhnya di pelayanan. Rise and fall of service industry ada in employee land, bukan di GM. Yes. Jadi employee, baru management. Biasa orang kan manajemen yang di depan. Ini manajemennya di belakang, baru pengelolaan, SOP. Kalau saya lihat semua sudah menuju ke smart tourism juga. Nah sekarang saya lihat berapa hotel mulai ikut juga. Kemarin saya juga di tempat kita juga di Devisa itu, yang salah satu di bawah naungan saya juga, sudah bikin kolam renang juga, ya kan? Udah, ibu ini juga udah videotron, wisata baru. Jadi semua, jadi nanti videotron itu menjadi hal yang biasa. Kalau Anda tinggal di sini, Anda sudah nggak ada, tahu-tahu banyak tamu komplain, kok nggak ada telepon? Dia udah pakai apa nih? Google Nest dia. Google Nest. Jadi you kalau mau telepon nggak bahasa, loh kok nggak ada telepon, tamunya banyak komplain nggak ada telepon. Sudah pakai Google Nest. Jadi we have to do, itulah smart. Yes. Smart tourism. Jadi smart tourism itu include semua di situ. Ada belanja, wisata edukasi dan sebagainya, semua include. Maka sekarang prodi pariwisata ada DUT, itu merupakan salah satu kami. Oke. Belum puas sebetulnya saudara-saudara, tapi ya kembali lagi Radar Banten Podcast bakal kembali. Jadi kita harapkan dalam bimbingan. Ini boleh dimakan ya? Boleh. Kok jadi gue yang ngebolehin? Dan obrol santai. Ya, dalam bimbingan Pak Ashok Umar sebagai Ketua PHRI, semoga diharapkan dunia industri pariwisata di Banten bisa survive dan terus maju di. Ada satu lagi yang saya 2020. Oh, ada lagi. tambahkan. Siap. Itu gara-gara pendapatan asli daerahnya bagus, kepemimpinan saudara Gusri Oh, di itu Tangsel. BPC itu mendapatkan program mereka kemarin ke Bali. Oh. 15 orang dibiayain oleh pemerintah daerah. Kemarin dia laporan mau diikutin dengan Pak Oman. Kami juga ada juga ketua PHRI Kota Tangerang. Dia menjadi ketua PMI juga. Iya. Nah, dia orang juga mau dapat. Nanti ada juga nanti yang Tangsel mau ke Batam juga, dia sudah bilang. Jadi giat-giat mereka untuk Luar biasa. Semoga kita juga diminta kembali ya sama PHRI. baik. Oke, kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe, hit the like button and comment di Radar Banten channel, Radar Banten Official. Terima kasih, semoga semuanya sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.